Al-Busyra fi manaqibi Sayyidati Khadijatul Kubra Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqobila dzalika alaihi sholatu wassalam. Faqobila mongko nampa dzalika ing mengkono tawaran setelah Khadijah menawarkan perdagangan dengan metode atau dengan bisnis mudharabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dzalika ing mengkono tawaran karena akan menguntungkan pihak satu dan pihak lainnya. Ini Rasulullah menerima. Alaihi sholatu wassalam, alaihi tetap ing ngatasé Kanjeng Nabi as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wa kharaja lan mentu bitijaratiha kelawan nggawa dagangane Sayyidah Khadijah minal baladil harami saking negara haram Mekah. Maka bergegaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Sayyidah Khadijah keluar menuju ke negara Syam. Qasidan halinajjo. Berkeinginan atau bepergian ke Bilades Syami kelawan negara Syam. Nah, kemarin negara Syam itu bagian dari Palestina, Damaskus, sebagian Lebanon dan sebagian Jordan. Yordan berarti kan luas sekali ya. Luas sekali. Itu negara Syam. Tepatnya di Basrah. Wa hadhihi mungka utawi iki. Iya utawi iki iku ar-rikhlatu perjalanan. Ini yang dinamakan perjalanan asaniyatu kang kaping pindho. Nah, ini yang dinamakan perjalanan kaping pindho. Nah, yang pertama kemarin itu ketika masa kecilnya Rasulullah. Yang kedua ketika berdagang dagangannya Sayyidah Khadijah. Walam yasbut mongko ora tetep annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan ngluber sekabehane keselamatan. Safara ora tetep safara lelungan ila Syami maring negara Syam. Illa kejaba fi hatainil marrataini marrataini kelawan rong ambalan fi amaini mukhtalifaini ing dalem rong taun mukhtalifaini kang beda karone. Jadinya pertama
hatainil marrataini. Tekonnya yang datangnya yang pertama dan yang kedua ini berbeda. Amaini mukhtalifani, dua kali yang berbeda. Yang pertama itu memang dagang ikut pamannya Nabi, yaitu Sayyid Abu Thalib. Yang kedua mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Kama zakaro, kama kaya oleh keterangan zakaro kang nuturake hu ing ma sapa ba'dul khuffadhi sebagian ahli hadis, pakar hadis. Al majmu'i kang den gawe rujukan marju'i kang al marju'i kang dadi dinggo rujukan ilahi maring khufat al muawwali kang dadi ya maknane juga rujukan referensi ala qaulihim ing atase ucapan utawa dawuh-dawuhe khufat. Nah, itu yang masyhur, yang terkenal ya, yang memang memang pendapat pakar hadis gitu. Perdagangan yang pertama dan perdagangan yang kedua. Perdagangan yang kedua ini membawa hartanya Sayyidah Khadijah. Wa arsalat lan ngutus sapa Khadijah. Akan tetapi perdagangannya Nabi Muhammad ke Syam yang kedua ini tidak sendirian juga. Juga ditemani atau juga kancani ya, ditemani oleh sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Sayyidah Khadijah. Namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya. Maisarah laki-laki. Ma'ahu semertane Kanjeng Nabi Maisarata ing Maisarah. Al-gulama kang cilik, bocah. Jadinya Kanjeng Nabi yang kedua atau Nabi Muhammad yang kedua perjalanan ke Syam ya, ke Syam yang kedua ini perjalanannya dengan Maisarah. Wa ausat lan wasiat sapa Sayyidah Khadijah ing Maisarah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa amarat lan perintah sapa Khadijah ing Maisarah ayyakuna ing nyentokno sapa Maisarah iku qaiman iku jumeneng berdiri bi khidmati kelawan melayani Kanjeng Nabi. Haqqal qiyami ing sak benere berdiri, maksudnya itu ya dekengan. Jadi Maisarah ini siap menjadi dekengane Kanjeng Nabi. Siap menjadi dekengane Kanjeng Nabi. Fa'alqa mongko nibakno sapa Allah Gusti Allah mahabbatan nabi ing cinta nabi fi qalbi ing dalam atine Maisarah. Allah membuat Maisarah iki cocok. Maisarah iki condong, Maisarah iki cocok, gathuk, besti kalau bahasa sekarang besti ya. Baru kenal sudah menjadi bestinya Rasulullah. Cocok artinya cocok, gathuk kalau bahasa Jawanya gathuk, matuk dengan Rasulullah. Luar biasa. Dengan hati yang cocok ini, jadinya di mana-mana ketika berdagang,
ketika menjalankan suatu bisnis, kita memiliki partner yang cocok, ini ini enak. Jadinya bisnis yang kita kembangkan ini bisa berjalan dengan satu jalur dan satu komando karena kecocokan. Berbeda dengan apabila kita berbisnis, ya. Apabila kita berbisnis kok satu nggak cocok dengan satunya, atau salah satunya ini ketidakcocokan ini terlihat, Masya Allah. Organisasi juga gitu. Apabila satu bidang dengan satu bidangnya lagi tidak melengkapi, meskipun punya tugas dan kewajiban masing-masing, ya Masya Allah, ya akan sulit untuk disatukan. Dan apabila memang dalam organisasi, dalam berbisnis, satu dengan yang lainnya cocok, itu sukses itu pasti datang. Meskipun toh nantinya dalam perdagangan itu rugi untungnya ini akan terjadi atau akan tercipta setelahnya. Tapi ketika rugi ya rugi bareng. Ketika untung ya untung bareng. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Ini luar biasanya, ya, luar biasanya. Persahabatan juga sebagaimana begitu. Persahabatan lebih dari 2 orang. Kok di antara satu dengan satunya lain tidak cocok, ya tidak persahabatan. Pasti ada aja masalahnya. Pasti ada saja problemnya. Nggak suka, akhirnya diam, iri, dengki timbul pasti, karena tidak ada kecocokan. Seperti ini Rasulullah dibantu Maisarah ini disuruh Sayyidah Khadijah, disuruh menemani Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke Syam. Allah membuat cocok hatinya Maisarah kepada Rasulullah. Dibuat cocok hatinya. Sehingga menjadi garda terdepan ketika Rasulullah mendapat ancaman. Fa'alqa mongko nibakno sapa Allah Gusti Allah mahabbatan nabi ing cinta nabi fi qalbihi ing dalem atine Maisarah, hatta akhadat sehingga ngalap sapa Sayyidah Khadijah bi aklihi kelawan cerdase, ya, kelawan akale bi aklihi kelawan akale Maisarah, walub bihilan kelawan pikirane Maisarah, wa khodama lan nglayani, wa khodama lan melayani. Khodam itu artinya pelayan, ya. Khodam sapa Maisarah ing Kanjeng Nabi, fa akhlasa mongko ikhlas, murni. Ikhlas itu artinya murni. Murni khidmatahu ing khidmai Maisarah, wa sahibahu lan ngancanine Maisarah, fa ahsana mongko gawe bagus suhbatahu ing kekancanane Maisarah. Jadi ini di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW dengan Maisarah ya seakan-akan sahabat, seakan-akan yang bersahabat, padahal itu belum begitu kenal, karena Maisarah ini langsung diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk menemani. Itu pertama kali
Maisarah melihat Rasulullah. Nah, pertama kali melihat Rasulullah langsung cocok hatinya, langsung matuk, sehingga dengan keikhlasan Maisarah dekengi Kanjeng Nabi, akhirnya dadi cocok, dadi klop ya, akhirnya dadi sahabat. Waro alan ningali sapa Maisarah bi ainihi kelawan peningalane Maisarah syai'an ing perkara, syai'an ing suci-wici ing perkara min asrorihi saking rahasia-rahasiane Kanjeng Nabi. Rahasia-rahasiane Kanjeng Nabi bahwa Nabi Muhammad iki seorang rasul, Maisarah langsung ngertos. Wasami'a lan ngrungok lan krungu bi udhunihi kelawan kupinge Maisarah. Krungu ma ing perkara sami akang krungu sapa Maisarah min akhbari saking kabare Kanjeng Nabi. Maisarah krungu kabar-kabare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki nak nabi. Kanjeng Nabi niki nabi. Krungu kabar-kabare. Wa min dalika lan sangne mengkono-mengkono akhbar. Ma perkara hadasa kang terjadi utawa terjadi hadasa terjadi hu ing Kanjeng Nabi bihi kelawan ma sapa ar-rahibu pendeta. Rahib artinya pendeta. Nastur. Pendeta Nasturon. Ketika itu juga pendeta Nastur. Pendeta Nastur itu pendeta sing ahli kitab. Apal Taurat Injil. Pendeta Nastur. Jadi ini ketika mengetahui bahwa Kanjeng Nabi iki nabi akhir zaman sing digadang-gadang wong Yahudi. Aslinya itu orang Yahudi itu mengetahui akan datang nabi akhir zaman. Dan orang-orang Yahudi ini beranggapan yang menjadi nabi itu keturunan Bani Israel. Dan mengetahui bahwa yang jadi nabi ini keturunan dari anak turunnya, bukan anak turunnya Nabi Ishak, tapi dari keturunan Ismail, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi ini tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir zaman. Padahal sudah terpampang jelas, sudah cetok terwelo-welo bilih kenabiannya, tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad ini jelas diketahui oleh orang-orang Yahudi. Karena kebutaan hatinya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, ya akhirnya bermusuhan. Wa huwa hale utawi rahib iku hakun iku bener, laisa kang ora ana apa akhbar bi khurafatin kelawan khurafat iku dongeng-dongeng. Berita-berita sing disampaikno atau berita-berita sing datang ning Kanjeng Nabi itu ogak khurafat. Ora khurafat. Dan apapun yang disampaikan Kanjeng Nabi itu tidak sama sekali tentang khurafat juga. Apapun yang datang tentang kenabian itu tidak ada khurafatnya. Wala usturatin lan usturah. Usturah itu legenda. Usturah itu legenda.
Tidak hurufat dan tidak usturat. Usturat itu legenda. Apapun yang disampaikan Nabi, apapun yang tentang kenabian, itu tidak ada legenda-legendanya. Memang benar adanya. Dan bisa diverifikasi atas kebenaran dan bukti-bukti yang real atas kenabiannya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Idh qala nalikane dawuh dzalika mengkono mengkono idh qala nalikane dawuh dzalika mengkono pendeta ya Rahibun Nasturon sapa ar-rahibu rahib pendeta. Jadinya memang benar apa yang dikatakan oleh rahib itu tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Wa qadru'an lan nalikane ningali apa akhbar asrofal habaibi ing luweh bagus-bagus atau mulya-mulyane sing dicinta. Nazala leren tahta syajaratin ing ngisore wit hunaka mengkono wit. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah salah satu tandane napa? Tandane rahib iku kok ngerti bahwa itu seorang nabi ada ya. Pohonnya itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada pohon yang disinggahi nabi-nabi. Atau pohon yang kalau nggak salah itu pohon sahabi ya, sahabi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pohon sahabi. Itu masih ada di antara padang pasir itu saja yang hidup. Pohon itu saja yang hidup dan rimbun sekali. Daun-daunnya rimbun. Lah, pohon sahabi itulah yang yang menjadi tanda tidak ada orang yang berteduh di situ kecuali nabi-nabi. Itu kata Rahib. Rahib berkata gitu, tidak ada nabi-nabi atau tidak ada seseorang selain nabi yang berteduh di pohon itu. Maka orang itulah nabi. Ini ya. Rahib berkata gitu. Man hadzal ladzi yafuku badrul aflak. Man utawi sapane wong. Hadza kang utawi ya man alladzi kang yafuku kang ngungkuli. Yafuku kang ngungkuli badrul aflaki ing sempurnane aflak. Aflak itu jagat raya atau cakrawala. Cakrawala ya. Cakrawala. Makanya 15 ya. Di tanggal 15 itu bulan itu sempurna. Badrun itu artinya sempurna, purnama. Purnama. Luar biasa ya. Karena keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang menimpa, apapun yang ditakdirkan Allah, dari kecilnya Nabi sampai wafatnya Nabi ini sebagai pelajaran. Tidak ada kata lain sebagai pembelajaran bagi siapapun yang meneladani sifat Rasul. Maka orang-orang yang meneladani sifat Rasul, orang-orang yang cinta Rasul, itu akan dibuktikan mahabbahnya, akan dibuktikan kecintaannya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Lah di Indonesia ini memang
akhir-akhir 10 tahun atau 5 tahun kebelakangan ini viral sekali atau banyak sekali adanya sholawatan, ya, adanya sholawatan. Tidak salah, sholawatan tidak salah. Orang yang ahli sholawat itu belum tentu berada di majelis sholawatan. Dan belum tentu juga orang-orang yang di majelis sholawat itu semuanya tidak ahli sholawat, juga tidak mungkin. Mungkin sekali orang-orang yang di majelis sholawat itu ahli sholawat, mungkin juga, tapi juga jangan menafikan bahwa orang yang tidak di dalam majelis sholawatan itu tidak ahli sholawat. Tidak juga. Banyak orang-orang yang tidak berada di dalam majelis sholawat itu ahli sholawat. Makanya ahli sholawat ini bukan terpaut atau bukan hanya menjadi menjadi tanda bahwa orang yang sholawatan itu ahli sholawat. Belum tentu juga. Apalagi yang sekarang ini baru viral sholawat joget, sholawat Masya Allah ya. Nyebutnya itu ukhti ya. Ukhti itu cewek-cewek ya, perempuan-perempuan itu memperagakan jogetan, Masya Allah. Itulah yang tidak disenangi, itulah yang salah. Kemudian campur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini tidak dibenarkan oleh syariat, tidak dibenarkan. Sholawatannya dibenarkan karena memang sholawat itu sholawat, memuji Rasul. Tapi ketika caranya ya kumpul dengan bukan mahramnya, kemudian joget-joget, Masya Allah, kemudian berkata-kata kasar, ini yang salah pada syariat, ini yang disalahkan oleh syariat. Ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Begitu pula dengan apapun yang akan dibawakan. Baik itu sholawat atau syair atau puji-pujian. Syair itu juga puji-pujian. Kalau memang syair untuk menggerakkan hati kita ingat kepada Rasulullah, ini memang benar, gak apa-apa. Tapi apabila syair-syair ini memuji selain Rasulullah, ini yang salah. Karena kita melihat juga akhir-akhir ini, kebelakangan ini, banyak lagu-lagu Arab, syair-syair Arab ini dibawakan oleh para pelantun sholawat. Padahal itu bukan sholawat, itu lagu-lagu Arab. Nah, ini yang salah ya, yang harus dibenahi. Bahwa lagu-lagu Arab itu yang intinya bukan memuji Rasulullah, ya jangan disampaikan, jangan dilantunkan di majelis sholawat. Akan tetapi pujian-pujian yang menggerakkan hati kita kepada Rasulullah, karena orang-orang Jawa ini kalau Arab saja, semua Arab kan belum tentu tahu artinya. Makanya dengan arti-arti itu tentang memuji Rasulullah, menggerakkan hati kita untuk segep sholawat, ini tidak apa-apa, karena menggerakkan untuk kebaikan. Tapi kalau menggerakkan untuk kejelekan, lagu-lagu Arab ataupun lainnya yang tidak ada unsur sholawatnya, tidak ada unsur memuji Rasulullah, ini yang jelek. Ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Faqala. Itu tentang majelis sholawat. Majelis sholawat baik, bagus sekali. Karena di situ nantinya akan menjadi wadah bahwa Rasulullah atau syiar sholawat, syiar Rasulullah, mengenalkan Rasulullah ke khalayak umum, ke orang awam tentang Rasulullah. Maka ketika di situ itu ya mengagungkan Rasulullah saja, jangan mengagungkan hal-hal lain yang tidak berfaedah.
Ya kita kenalkan kepada halayak umum, ke masyarakat awam tentang Rasulullah, kepribadian Rasulullah, perjalanan Rasulullah, pengendikan Rasulullah, ucapan Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah, akhlak Rasulullah. Toh nantinya sedikit banyaknya dengan harapan agar dicontoh oleh orang-orang awam dan lebih dekat dengan nabinya. Gitu. Faqala mongko dawuh sapa Maisarah. Hadza rajulun utawi iki iku rajulun wong lanang minal kirami saking wong sing mulya. Min ahli baladil harami saking penduduk negara haram, penduduk Mekah. Maisarah berkata begitu kepada rohib. Ini adalah seorang laki-laki yang begitu mulianya, yang berasal dari negara haram, dari negara Arab, dari negara Mekah. Faqala mongko ngucap lahu maring Maisarah sapa ar-rahibu rahib pendeta. Wa huwa halutawi Maisarah iku wasikun iku wong sing dipercaya mimma saking barang yakulu hale dawuh. Manazala ora leren-leren, ora gingser-gingser. Tahta hadi syajarota. Yakulu mongko dawuh sapa rahib. Manazala ora leren-leren, ora gingser-gingser. Tahta hadi syajarota ing ngisor ikilah wit illa kejaba nabiyun nabi au rasulun utawa rasul. Uang sing berteduh di bawah wit iki kata rohib ora ana kejaba nak ora nabi ya rasul. Makane wong iki ya nabi rasul. Iki rohib mengatakan tidak ada seseorang pun yang berteduh di bawah pohon ini kecuali dirinya adalah nabi atau rasul. Makanya pohon kalau nggak salah sahabi ya, itu luar biasa ya, menjadi bukti sejarah, bukti konkret akan kenabiannya para nabi. Karena kenapa? Karena rohib itu bilang ya, illa nabiyun aw rasulun, tidak ada wong berteduh itu tidak ada selain kalau bukan nabi ya rasul. Berarti ya tempat Nabi Isa, tempat Nabi Harun, Musa ataupun nabi-nabi lainnya, insya Allah ya pastinya ya kalau menurut rohib ini itu nabi. Ini luar biasa. Mukjizat nabi yang masih atau mukjizat para nabi yang masih tertinggal sampai sekarang dan kita bisa menyaksikan itu, yaitu pohon sahabi, pohon yang digunakan para nabi atau para rasul untuk berteduh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.